السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله الذي خصنا وفضلنا وشرفنا بالانتساب للإسلام وبمحبة خير الأنام، صلاة وسلاما على نور الأتام مصباح الظلام شفيع الأمم يوم الزحام، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ما طير يمن غنى فترنم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Sama-sama kita hormati, kita muliakan para kiai, para ulama, para sesepuh, para orang-orang tua, para pengurus Masjid Jami' Al-Istiqamah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi yang mulia ini menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuktikan pula rasa cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di tengah-tengah kita guru kita, orang tua kita, Ketua MUI daerah Tebet dan sekitarnya, Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Syaifuddin Zain, yang kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah manfaat. Begitu pula yang menjadi penyambung alias Menteri Perhubungan, sholat subuh gabungan selepas ayahanda kami meninggal dunia, mulailah kami dipanggil untuk mengisi sholat subuh gabungan sekecamatan Tebet. Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Zaini Salihin, yang kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, dan seluruh para kiai, para asatidzah yang mohon maaf tanpa terkecuali saya banggakan, saya muliakan, saya cintai tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menyebut nama satu persatu. Teriring doa untuk guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keafiatan, kesehatan, panjang umur, dan keberadaannya menjadi sebab Allah ridha kepada kita murid-muridnya, dan menjadi sebab Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah maafkan segala khilaf salah kita, dan Allah jadikan kita umat yang selalu mendapati pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai di pagi hari para sahabatnya. Dan ini banyak dikutip di beberapa kitab, termasuk di dalam kitab Al-Imam Sya'rani. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kita karena mau maulid nih. Ini kan udah bulan apa nih? Bulan Safar. Habis Safar apa? Oh, bukan Ramadan, bukan. Bukan Ramadan ya.
Ini khususnya kita ini orang Betawi. Walaupun yang bukan Betawi asal udah tinggal di Jakarta, udah ngikut aja dah. Ya. Kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, di mana kita juga perlu untuk sama-sama mengingat kembali bagaimana Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentreatment atau memperlakukan para sahabat-sahabatnya. Dan bagaimana juga para sahabatnya ya, bergaul ya, dengan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai sahabat-sahabatnya sedang duduk-duduk. Lalu bahasa Betawinya dari saking opennya tuh Nabi. Ya. Kenapa saya ingat begini? Karena banyak juga saya temuin tadi sadar atau tidak sadar, paham atau tidak paham itu adalah sebuah pengamalan yang sangat baik. Ketika kita bertemu saudara kita, ketika kita bertemu dengan hamba-hamba Allah, khususnya kita sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hikmahnya? Yang begini. Yang pada awalnya Nabi ketika melihat para sahabatnya, Nabi tanya kabarnya. Nabi tanya kabarnya. Tegur, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana kabar pagi kalian? Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari depan saya udah ditanyain, "Gimana Habib, kabarnya sehat?" Ini luar biasa ini. Menunjukkan bagaimana hati seseorang kalau enggak ada benci terhadap saudaranya. Ya. Nabi ajarin, makanya guru-guru kita, dan saya ingat tuh, saya punya aba, Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, kalau ketemu orang, "Kaif halak, bekhair, sehat kiai," begitu. Itu ke semua orang. Kita diajarin, dan memang guru-guru kita ini, ya, para masyaikh kita, para kiai kita, para habaib kita, itu ngajarinnya enggak dalil duluan. Ngajarinnya apa? Enggak dijejelin kita bagaimana dalilnya dulu. Tapi amaliyah mereka sebagai bukti dalil yang bahwasanya guru-guru kita bukan hanya di kepalanya ada warisan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka adalah sosok-sosok pemangku syariat yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad, yang sanad keilmuannya nyambung kepada hadratur Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Nabi, dan di banyak riwayat Nabi juga tanya, "Kaifa asbahta?" Banyak sekali. Kita banyak temui ini, bagaimana Nabi itu open, Pak. Nabi itu open. Jangan entar bulan apa, November apa, bulan apa itu? Ini pada nggak tahu apa belaga nggak tahu sini. Jangan gara-gara beda. Wah, baru bilang beda aja, oh ya, baru ngeh saya Habib. Jangan karena beda, udah nggak mau tegur sapa lagi. Betul? Banyak yang begitu. Nggak ada Habib, yang ada paling di kampung Habib yang Tebet Saya tanya, dia main doang, asalnya dari sini-sini juga katanya. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana nih yang lagi duduk-duduk para sahabatnya? Mereka jawab, "Alhamdulillah. Asbahna mu'minina billah." Kalau kita kan beda ya. Ditanya bagaimana kabar kita? Kita jawab, "Alhamdulillah sehat Habib badannya, tapi doain kantongnya."
Ada yang begitu juga Pak jawabnya Pak. Ya, alhamdulillah Habib saya mah sehat badannya. Tapi doain biar pada lunas nih utang-utang saya. Model-model. Ya. Tapi semua itu insya Allah. Apapun himpitan kita, kesulitan kita, asal kita mau ikut sama orang yang Allah telah demonstrasikan hidupnya mulia, bahagia, selamat, insya Allah kita juga nggak bakalan keluar dari kelompok yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, layaknya para guru-guru kita, para ulama kita, para aulia wa salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi tanya, wa ma alamatu imanikum? Kalau kalian ngaku, ini kan sekarang juga modelnya banyak nih yang ngaku-ngaku nih. Banyak nggak? Ngaku saya muridnya fulan. Ngaku saya muridnya fulan. Kalau udah meninggal biasanya banyak tuh yang ngaku Pak. Biasanya banyak yang ngaku. Pas kita perhatiin kayaknya nggak pernah ngaji nih orang sama si fulan. Giliran udah meninggal dunia baru ngaku, mending ngaji. Baru pada ngaku. Sallu ala Muhammad. Nggak apa-apa dah, mudah-mudahan juga diaku sama guru kita. Yang penting orang tuh bukan ngaku-ngakuin depan orang banyak, tapi bagaimana kita diaku sama guru kita. Satu aja Pak, bukan guru kelas, guru ini macam-macam. Guru macam, tapi yang benar-benar jadi murabbi. Guru yang bisa menyampaikan muridnya sampai kepada kecintaan yang sesungguhnya dalam menjalankan syariat yang telah dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya itu guru nyampein muridnya kepada hadrat ilahi, kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang udah jarang nih. Udah jarang. Alhamdulillah, tapi masih ada guru-guru kita, baqiyatus salaf. Mudah-mudahan kita juga bisa disampaikan kepada beliau-beliau, guru-guru kita. Asal apa? Hati kita yang baik. Hati kita yang baik. Nanti kalau ada waktunya kita bahas pembahasan hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ditanya ini sahabat-sahabat Nabi, wa ma alamatu imanikum? Kalau kalian memang ngaku pagi ini kabar kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus apa tandanya? Terus apa tandanya? Hikmah yang kedua, orang itu pasti ada tanda Pak. Pasti punya tanda. Kita kalau punya motor, kalau bensinnya habis ada tandanya nggak? Ada nggak tandanya? Ada Pak. Dia nyala tuh. Entah warnanya kuning, entah warnanya merah. Kalau dia kurang olinya, nyala juga nggak tandanya? Ada. Kalau dia kepanasan tuh, radiatornya. Kalau di mobil ada radiator, tahu deh kalau di motor. Ada juga tuh tanda overheat namanya. Bahwa kondisi mesinnya lagi panas. Ntar dia ngebul dah kalau didiemin. Sebegitu Pak manusia buatannya Pak. Ngasih tahu kepada yang beli buatannya, produknya, mobil saya, motor saya kalau bensinnya kurang ntar tandanya begini. Kalau olinya kurang nanti tandanya begini. Kalau radiatornya lagi panas nanti bertanda juga. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad yang Allah ciptakan juga semua kita punya tanda. Sadar atau tidak sadar? Sadar atau tidak sadar? Semua punya tanda. Ketika iman kita menurun, apa tandanya?
Bagaimana kalau hati kita ini dipenuhi dengan kecintaan kepada selain Allah, punya tanda. Apakah air mata kita sekarang udah beku? Apakah nggak ada lagi munajat kita? Dengan keluarnya air mata kita, rintihan kita di malam hari, udah nggak ada lagi? Atau jangan-jangan sama sekali seumur hidup kita belum pernah ngelakuin itu? Wallah, ini begitu banyak tanda. Makanya Nabi tanya, wa ma alamatu imanikum. Terus apa tandanya? Kata Nabi, sallu ala Muhammad. Lihat Pak, ini murabbi nih. Ini murabbi. Jangan giliran, mohon maaf, saya nggak bisa ngikutin para guru-guru yang ada. Tapi saya belajar dari Al-Walid, saya belajar dari guru-guru saya. Ya. Sampai saking takutnya saya, jangan sampai ya. Yang namanya dakwah, saya berbicara kepada diri saya sendiri tanpa saya mau mengajari para sesepuh, para guru-guru, para muallimin yang lain lah. Beberapa tahun kebelakangan, buat jaga kita punya hati ini pribadi, kalau ada orang mengundang saya nggak mau lewat saya. Saya nggak mau lewat, saya suruh murid saya, ente atur dah. Sampai tadi pagi semalam saya baru tahu nih bakal ngisi di sini. Saya baru tahu bakal ngisi. Emang nggak ketemu sama Ustadz Zaini Solihin, bener apa enggak? Saya nggak tahu bakal ngisi di sini. Kenapa? Jangan-jangan nanti sayanya nggak bisa jaga saya punya hati. Dan berbagai macam. Kenapa? Betanda. Orang semakin paham, maka dia juga semakin paham dengan tanda-tanda apa saja perubahan dalam hidupnya. Lalu ketika ditanya apa alamatnya, apa tandanya, serentak para sahabat menjawab yang bahwasanya kami ini, tanda kami pagi hari ini beriman kepada Allah, kami wahai Rasulullah bersabar atas bala, nasbir alal bala wa nashkur alal rakha wa narda bil qada. Ketika engkau bertanya kepada kami, saat ini keimanan kami memposisikan diri kami bersabar atas ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kami. Rata-rata di antara kita, kalau Allah kasih ujian, sabar. Kasih ujian, sabar. Rata-rata Pak. Pulang dari sini emang ngepas lagi, duit tinggal goceng. Masih paham bahasa goceng? Ya. Duit tinggal 5.000 lagi. Ya. Emang hobinya ngebul. Oh ngebul. Hobi ngebul. Duit tinggal 5.000. Demen kalau ngebul sambil dapat nggak 5.000? Hah? Nggak dapat? Nggak dapat sekarang? Oh emang pada suka ngebul sama ngopi nih. Saya nanya doang. Tapi ngepas, hati juga kepengen beli nasi uduk. Hati kepengen beli nasi. Kira-kira cukup nggak? Ya nggak cukup. Denger. Ada Masjid Al-Istiqomah bikin sholat subuh gabungan. Ya lumayanan aja dah. Tuh isinya apaan tuh di depan. Ya. Tapi kalau biasanya kita nggak punya sama sekali apa yang kita pinginin tuh, ya. Mau ngopi gulanya nggak ada. Sabar nggak? Sabar Pak. Sabar kita. Ya.
Mau ngerokok, duitnya nggak ada. Sabar. Mau apa kek? Yang memang itu menjadi ujian kita, kita sabar. Rata-rata begitu. Allah kasih tuh. Rata-rata kita bisa sabar alal bala, atas ujian dari Allah. Kalau sahabat bilang selanjutnya, dan kami senantiasa bersyukur ala raha, ketika kami mendapat kelapangan, ketika kami mendapat nikmat dari Allah, rata-rata bersyukurnya nggak pakai sabar. Ini ada sabar atas ujian, ada juga rasa syukur terhadap nikmat, tapi dibarengi dengan sabar. Dibarengi dengan sabar. Contoh Pak, saya nggak tahu nih di hadapan saya nih biniknya satu apa lebih dari satu, saya nggak tahu nih. Tapi saya doain mudah-mudahan pulang dari sini nggak kurang kita punya duit ya buat maulid 5 miliar aja cukup deh ya. Masjid Al Istiqomah bikin maulid nggak nih? Insya mudah-mudahan kasnya lebih dari 5 miliar. Ya. Apalagi ketua DKM-nya, biarin deh 10 miliar dah dia punya. Ya. Pak, ketika kita punya 5 miliar Pak, dan saya nggak berani juga sih bilang hakul yakin, nggak berani juga. Ya. Tapi saya yakinin aja dah. Ini di hadapan saya nih, berangkasnya di rumah nih nggak ada yang nyampe 500 juta nih. Nggak pada diam aja. Hah? Bengong saya Habib. Kok Habib tahu ya? Begitu Pak ya? Kenapa Pak? Hakikatnya orang kalau dikasih nikmat nggak bisa sabar. Bersyukur, ya nih, mungkin. Sabar, belum tentu. Kenapa saya berani berikan statement yang bahwasanya saya yakin nih, di hadapan saya nih, berangkas di rumahnya, uang cashnya nggak nyampe 500 juta. Kalau nyampe 500 juta Pak, bawaannya nggak pengen ngaji. Betul apa enggak? Bawaannya pengen ngapain? Kawin lah. Ini penyakit. Penyakit kita ini orang lah laki. Ini benar apa enggak ya? Apa jangan-jangan saya doang yang mikir begitu? Benar apa enggak? Iya Pak. Jangan sampai 5 miliar Habib. Nih hari punya duit 500 juta cash Habib di rumah. Wah, lagunya Habib udah nggak mau makan nasi uduk lagi bareng-bareng. Udah nggak mau hadir lagi sholat subuh gabungan, silaturahim dan lain-lainnya, masuk masjid ketemu para ulama, udah nggak mau lagi Habib. Bawaannya pengennya apa? Ngundang sinden aja. Ya. Masih ada tuh sinden, ini bahasa halus saja dah. Ya, bawaannya pengennya artis saja deh ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bahas, kita bersabar atas bala ujian, kita juga harus paham yang bahwasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala perlu disabarin juga. Kadang-kadang nikmat itu rupanya saja nikmat, hakikatnya adalah ujian. Tapi berbeda tentu ketika zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun para sahabat ketika saat itu ditanya dan menjawab layaknya yang dijawab di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga sahabat yang dikasih nikmat, Nabi udah tahu. Nabi udah tahu. Udah ente lebih baik nggak punya duit. Nanti kalau ente udah punya duit, beda lagi nih urusan. Yang biasanya
sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqamah. Ya, punya duit yang tadinya 5 waktu, duitnya belum banyak. Udah berkurang, jadi 3 waktu. Yang biasanya 5 waktu, ya, tambah lagi duitnya banyak, cuma 1 waktu, dikasih lebih banyak lagi sama Allah. Nggak ada sholatnya udah, wala ada jamaahnya udah, wala mau kenal lagi sama kita orang-orang majelis taklim. Kira-kira ada nggak di zaman Nabi yang model begitu? Ada, Pak. Ada. Apa hikmahnya? Kadang-kadang, ini mumpung masih pagi nih, lagi Allah grojogin nih nikmat buat kita. Yang Allah bisa rubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi insya Allah. Kita mesti sadar ini. Yang bahwasanya kadang-kadang Allah itu lebih paham, lebih tahu apa yang terbaik untuk kita hamba-hambanya dibandingkan diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Kalau sekarang mungkin kita masih berpikir, ya Allah, rasanya pengen nanti maulid ada kontribusinya di Masjid Al-Istiqamah. Ya Allah, kalau udah bisa berkontribusi di Masjid Al-Istiqamah untuk nyambut tamu-tamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya juga pengen ya Rabb bikin maulid di rumah saya, ngundang para guru-guru. Nah, hal-hal yang seperti ini, tapi kuncinya dengan kesungguhan niat kita di dalam hati. Itu semua akan merubah kualitas kehidupan kita menjadi kualitas yang lebih baik lagi. Allah bakal kasih tuh kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak ada siksaan setelahnya. Percaya atau tidak percaya silahkan. Tapi niat yang baik untuk menjalani rezeki itu berupa nikmat ataupun ujian berbeda. Dari riwayat hadis ini akan jadinya berbeda. Mudah-mudahan nih semua saya nyolong start duluan sebelum masuk Rabiul Awal, ya, saya timbulkan dulu ini himmah, semangat kita untuk menyambut hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Emang Habib, kenapa Habib jadi ngomonginnya rezeki fulus? Ini rezeki yang di sini saat ini sekarang saya lagi bahas tentang fulus. Walaupun rezeki ini semua kita alhamdulillah Allah kasih biar pas-pasan, tapi dapat rezeki sehat afiat, alhamdulillah. Ya. Tapi kan juga maulid butuh dana nggak? Butuh ya, butuh dana maulid. Ya. Namanya kita mau bikin event, apalagi mau nyambut tamu-tamunya Rasulullah, kita biar pantas. Loh, bukannya Habib kita nggak boleh demen sama dunia? Jangan begitu juga. Ya. Ngebahasain dunia nggak usah sampai segitunya juga. Ya. Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, yang sudah mentalak dunia, kalau katanya ada lebih dari 3 itu talak, ya, yang nggak bisa raj'i lagi, nggak bisa balik lagi kan 3 tuh. Talak 1, talak 2, talak, selesai dah. Kalau ada lagi di atas 3, maka Imam Ali talak tuh dunia di atas 3. Tapi ingat, Imam Ali juga bilang dalam kalamnya apa? Al-mal ruhul a'mal. Al-mal ruhul a'mal. Emang ente pikir ini lampu Masjid Al-Istiqamah segini nyala nggak ada meterannya? Ada meterannya nggak? Ada ya? Oh, ini AC segini banyak, atas bawah, ini mikrofon nggak membutuhkan biaya? Perlu nggak? Perlu, Pak. Lidzalik, oleh karena itu Al-Imam Ali yang sudah mentalak dunia, beliau mengatakan apa? Al-mal ruhul a'mal. Harta itu perlu, ya, tapi jangan ente bawa masuk ke dalam hati. Kenapa? Kalau udah masuk ke dalam hati, akhirnya kayak pembicaraan saya di awal. Sekarang nggak punya duit, Masya Allah rajin datang ke masjid, betul?
Betul? Udah punya duit? Nah ini yang nggak dikepengenin, ini yang nggak dimauin. Ya. Biar sekarang nggak punya duit rajin, niatin sama Allah, ya Rabb, kalau engkau berikan rezeki kepada kami, kepada hambamu ini ya Rabb, maka kami akan lebih rajin lagi untuk mengibadati engkau. Begitu dong. Bukan mau punya duit, niatnya kawin lah. Paham apa enggak nih? Paham ya? Kenapa Imam Ali katakan al-mal ruhul a'mal? Ya. Duit, motor, penggerak. Seseorang mau bikin maulid harus punya dana. Ya. Biar kita open. Bahas, ini banyak sebenarnya yang bisa dibahas dari riwayat ini. Biar juga kita open. Dengan opennya Nabi besar Muhammad kepada para sahabatnya, dan bagaimana cara sahabat ngopenin kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru pada pengen ngundang antum bikin maulid, ya. Nggak bisa bantu harta sekarang, niatin, doain, ya Rob, saya pengen bantuin guru saya. Cara paling cepat, wasilah paling cepat untuk dikabulkannya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyematkan niat-niat yang baik, diikuti dengan para pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wasilah paling cepat. Ya. Bahasa kita, tawasul kita paling cepat deh tuh. Biar diijabah kita punya doa. Lihat guru masih pakai sepeda motor misalnya, ya Allah pengen saya beliin Kiai Zaini Solihin biar nggak mahal-mahal Pajero Sport yang baru misalnya. Amin. Lah kalau yang ngasih aja, ini cara berpikir kita ya. Kalau kita bisa ngasih guru kita segitu, pastikan kitanya punya lebih dari itu, betul apa enggak? Tuh Pak, yang udah banyak sekarang orang kurang opennya tentang Nabi besar Muhammad dan para pewarisnya Nabi besar Muhammad. Open dengan itu berarti kita open dengan dakwahnya Nabi besar Muhammad. Ini saya lagi nggak ngegarmin lautan sendiri, ini enggak. Ini cuma caranya aja. Ya, biar kita berubah nih umat Islam. Murid kalau udah sayang sama guru, udah bersatu ini umat, tanpa ada lagi perpecahan-perpecahan yang ada di antara kita, ya, insya Allah Allah bakal berikan kepada kita kualitas kehidupan beragama, bersosial jauh lebih baik daripada saat ini. Lalu yang terakhir, daripada tanda yang ditanya oleh Rasulullah, sahabat menjawab narda bil qada. Kami ridha dengan ketentuan Allah. Ini penting Pak, ini penting. Bukan berarti saya yang bicara saat ini di hadapan hadirin yang hadir, artinya saya lebih mulia dari yang saya ajak bicara, enggak. Bukan berarti saya yang duduk saat ini berarti nanti kedudukan saya di sisi Allah itu tinggi, lebih tinggi dari yang saya ajak bicara. Enggak menjadi jaminan ini pakaian dari ujung sampai ujung yang bahwasanya saya berarti lebih mulia dari antum semua. Enggak ada yang ngajarin begitu. Betul apa enggak? Guru-guru kita enggak pernah ngajarin begitu. Apalagi khususnya kami yang menempa perjalanan dakwah yang kami ikutin Al-Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, yang kami ikutin
Kami punya kakek Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf dan para guru-guru kami yang lain. Nggak pernah tuh sekalipun ya, ngajarin, kita nih dari ketentuan Allah terlahir mulia, misalnya begitu. Maka yang lain nih di bawah ente. Nggak pernah abah saya, injit saya ngomong begitu, nggak pernah sama sekali. Malah kami itu bahasa Betawinya dibebesin betul. Dibebesin bener. Oh, salaman salah aja saya Pak. Di hadapan Al-Walid Habib Ali bin Abdurrahman Saggaf kepada orang-orang tua, habis itu. Nah itu pelajaran. Apa saya punya orang tua bilang, oh ente ngerasa sekarang anaknya Habib Ali ya? Sama murid-murid anak ente merasa ente lebih hebat. Wah panjang dah kalau mau saya ceritain tuh. Nggak pernah. Ini saya jaga lagi nggak tahu nih kenapa nih orang-orang belakangan ini nih. Pada ribet banget ngurusin hal-hal yang menjadi ketentuan Allah. Udah. Wah udah habis Pak waktunya kata Ustaz Zaini. Baru mau panas-panasnya nih. Ini baru mau saya gasnya nih. 5 menit boleh. Intinya Pak, intinya alamat iman kita. Ya, kita punya hati biar rada bener. Ya, tanda hati bener itu kita ridho atas ketentuan Allah. Kalau memang saya Allah tentukan punya nasab dari bin Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, jangan bapak-bapak nggak ridho. Sebagaimana juga saya ridho dengan ketentuan bapak-bapak yang hadir ini juga punya nasab. Shallu ala Muhammad. Ya, hati-hati. Ya. Yang lagi berkecamuk ya, saat ini terus kita ikut-ikutan ngeliatin di media sosial, hati-hati. Apalagi kita nggak punya kendali atas alamat tanda-tanda begesernya tuh iman kita yang ada di dalam diri kita. Hati-hati ya. Ayo dah balik lagi berguru yang benar ya, cari guru yang benar ya. Boleh ya. Demen nama pedangdut boleh nggak? Nyanyi dangdut ya boleh. Ngikut tar dulu terlalu ya, jangan. Banyak sekarang ini bermunculan apa? Karena nggak ridho dengan ketentuan Allah. Kenapa saudara saya yang katanya fulan dari nasab yang baik, kok saya nggak bisa dapetin itu? Itu artinya ridho nggak? Sampai nggak diakuin nama bapaknya, jadi Utsman, jadi apa? Padahal bapaknya lain namanya. Nggak boleh kayak begitu ya Pak ya. Nggak boleh. Yuk kita sama-sama nih di Masjid Al-Istiqamah biar kita tetap istiqamah dalam keridhaan kepada Allah. Ingat ya, tandanya salah satu dari sekian banyak tanda-tanda keimanan, kita sabar atas ujian, bersyukur atas nikmat, dan ridho terhadap apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah maafkan segala khilaf salah kita, Allah rubah keadaan kita yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.